إن الأعداء لا يرحمون النساء. Kelompok-kelompok pasukan berkuda dengan mengusung bendera Mamluk mulai mendekati pasukan Mongol. Gerakan mereka lincah, tugasnya bukan menyerang, tetapi mengelabui lawan agar mengejarnya. Lalu, bagaimana strategi perang dari dinasti Mamluk melawan pasukan Mongol? Seperti apa perang akan terjadi? Dan siapakah yang akan memenangkan peperangan? Penghangusan Baghdad pada abad ke-13, tepatnya pada 1258 Masehu, oleh bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan, menjadi pukulan telak. Ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad seketika luluh lantak. Ratusan ribu penduduknya dibantai. Berbagai fasilitas umum, termasuk perpustakaan, madrasah, masjid, dan rumah sakit setempat, dihancurkan tak tersisa. Kendati demikian, kekalahan telak tersebut tak menyebabkan semangat juang umat Islam. Aliansi Jenderal Ruknuddin Baibars al-Bundukdari, petinggi militer Ayyubiyah yang membelot sangat ingin membendung serbuan Mongol di wilayah kekuasaan Islam dan dinasti Mamluk di Mesir sukses mengalahkan pasukan Mongol. Dalam pandangannya, Sultan Saifuddin Qutuz di Kairo jauh lebih kesatria daripada sang cicit Salahuddin al-Ayyubi An-Nasir dalam menghadapi gertakan Hulagu. Pertempuran antara pasukan aliansi Islam dengan tentara Mongol tersebut dikenal dengan Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut terjadi pada 25 Ramadan 658 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 3 September tahun 1260 Masehi. Pertempuran ini memperhadapkan Bani Mamluk Mesir dengan Mongol. Kesultanan Islam itu dipimpin Saifuddin Qutuz, sedangkan bala tentara aliansi Mongol dikomandoi seorang Kristen Nestorian yang bernama Kitbu Kanoyan. Banyak sejarawan memandang palagan ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah. Sebelumnya, bangsa Mongol selalu memenangkan perang sehingga leluasa mencaplok satu persatu wilayah di sekujur Asia. Bangsa dari timur ini bahkan mampu menghancurkan Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah yang juga salah satu jantung peradaban Islam pada abad ke-13. Dengan reputasi demikian, Mongol menyebarkan ketakutan pada pihak-pihak lawannya. Namun, dinasti Mamluk tidak gentar. Dari Kairo, Qutuz membuktikan bahwa kaum muslimin masih berdaya untuk berjuang merebut kembali kehormatan dan harga diri. Hasilnya, Lembah Ain Jalut menjadi saksi bisu kemenangan umat Islam. Untuk pertama kalinya sejak era Genghis Khan, bala tentara Mongol mengalami kekalahan telak. Mereka tak mampu membalas Mamluk, sebagaimana dahulu banyak negeri-negeri muslimin dilumatnya. Pada 658 H atau 1260 M, Sultan Qutuz dengan diiringi Baibars mulai menggerakkan pasukannya ke Palestina. Sesampainya di Gaza, mereka berpapasan dengan sekelompok kecil pasukan Mongol. Dengan cepat, Baibars dapat mengalahkannya. Kemenangan muslimin ini, walaupun singkat, cukup berdampak pada moral kubu musuh. Dari Gaza, Qutuz dan rombongannya terus bergerak ke arah utara melalui jalur Acre. Dalam ekspedisi ini, mereka juga bertemu dengan tentara Salib. Awalnya, kaum Salibis menawarkan bantuan untuk menghadapi Mongol. Namun, Qutuz atas saran dari Baibars menolaknya. Baginya, pasukan Kristen itu tak bisa dipercaya. Mengingat
Salah satu sekutu utama Mongol justru berasal dari kaum Nestorian. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I can feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. When I feel like this society is really trying. When I feel like this, I'm emotional. When I feel like this, I'm see, I need some signs, cause you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. If the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. Tetapi terhalang pasukan-pasukan berkuda Mamluk. Lebih buruk lagi, Panglima Kitbuka ditemukan sudah tewas. Jasadnya terkapar di atas gelanggang Ain Jalut. Pemandangan itu menjungkir balikan mental mereka. Sebaliknya, kaum muslimin semakin berdaya juang untuk mengalahkan musuh. Kutus memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar lawan yang berusaha kabur. Dengan penuh semangat, Panglima Baibars memimpin pengejaran itu. Kekuatan Mongol yang tersisa akhirnya dapat berlindung pada sebuah benteng di desa Bisan, sekitaran Ain Jalut. Dalam perang ini, nyaris seluruh 20.000 pasukan Mongol dan sekutunya tewas. Inilah untuk pertama kalinya penjajah dari Asia Timur itu menderita kekalahan telak sejak era Genghis Khan. Kemenangan dinasti Mamluk ini juga berarti terjaganya seluruh peradaban Islam dari kepunahan situasi yang mungkin saja terjadi akibat serbuan membabi buta orang-orang berwatak nomaden itu. Menyaksikan pudarnya kekuatan musuh, Sultan Kutus turun dari kudanya. Ia langsung bersujud syukur. Lisannya mengucapkan hamdalah, memuji keagungan Allah SWT. Setelah itu, Raja Mamluk ini memimpin salat syukur berjamaah. Sebab, tiada daya dan upaya kecuali atas izin Zat yang Maha Kuasa.